sudah. Satu. Kamis 26 Juni 2025, pukul 11 WITA. Bupati Malinau Wempi menerima laporan darurat dari masyarakat dan Kepala Adat Besar Pujungan. Longsor besar terjadi di aliran Sungai Bahau yang menjadi jalur transportasi utama bagi warga Kecamatan Pujungan dan Bahau Hulu. Jalur sungai ini merupakan akses penting yang sehari-hari dilalui oleh masyarakat dari 15 desa di 2 kecamatan tersebut untuk mengangkut kebutuhan pokok dan menunjang aktivitas ekonomi. Tanpa menunggu waktu, Bupati Wempi langsung menginstruksikan rapat terpadu dan memerintahkan seluruh peralatan serta personel disiapkan hari itu juga. Jumat pagi, 27 Juni 2025, pukul 6.53 WITA, Bupati Wempi bersama rombongan memulai perjalanan dari rumah dinas Bupati Malinau menuju Desa Lejo melalui jalur darat selama kurang lebih 4 jam. Dari Lejo, perjalanan dilanjutkan dengan jalur sungai selama kurang lebih 3 jam menuju titik longsor di aliran Sungai Bahau. Saat ini saya berada di Sungai Bahau dalam rangka melihat secara langsung longsor yang terjadi di arus ini, di dalam sungai ini. Inilah salah satu tantangan ya, bencana yang terjadi sehingga menutup arus sungai, sehingga menghambat sekali lagi aktivitas transportasi sungai bagi masyarakat. Karena memang akses darat belum tembus ya. Ini ada jalan link nasional yang juga belum terkoneksi ya, seperti harapan kita. Tapi suatu saat kita berharap itu juga akan diselesaikan dan tuntas akan menuju ke Malinau. Kondisi jalur sungai tampak rumit. Material longsor, batang-batang kayu besar, dan bebatuan terbawa arus dan tersangkut di beberapa titik aliran sehingga membuat jalur sungai semakin sempit. Sebagian jalur masih bisa dilewati, tapi ada titik-titik sempit yang terhalang kayu besar. Di sisi lain, arus sungai mengalir deras, yang siap menghantam sisi Longbut yang mencoba melintas. Saat ini kita sudah sampai ke hilir areal longsor yang ada di Sungai Bahau. Dan kalau kita saksikan sekarang, biasanya masyarakat untuk Giram ini, jika tidak ada longsor, ini bisa dilewati dengan kendaraan Longbut seperti yang ada hari ini. Tapi saat ini situasi itu berubah, ya, karena akibat material longsor sampai ke dalam sungai. Batu-batu besar, pohon-pohonan jatuh, sehingga mempersempit alur sungai. Beberapa pengemudi Longbut bermesin 40 PK mencoba menerobos Giram baru yang terbentuk. Namun upaya mereka terhenti. Arus terlalu kuat, jalur terlalu sempit, dan kayu-kayu yang melintang arus memotong jalur perahu. Longbut terpaksa mundur. Jalur tidak bisa dilalui. Memaksakan diri hanya akan berisiko bagi keselamatan. Sementara kita yang berada di pinggir ini malah ada yang coba ya, dan ini bukan rombongan yang bersama dengan kami tadi ya, jadi rombongan yang mau naik tetapi mereka berusaha untuk ya menuju ke sana dan terbukti tidak bisa lewat. Ini mesin 4 mesin. Dari udara, pemandangan yang terekam drone memperlihatkan betapa seriusnya kondisi di lapangan. Material longsor tersebar di sepanjang aliran, batang-batang kayu besar terjebak di tengah jalur. Jalur sungai yang biasa menjadi lintasan aman, kini berubah menjadi rintangan yang sulit untuk dilewati. Ini material
yang longsor dari atas. Ini kayunya luar biasa tampuknya, ya. Dan ini semakin menyulitkan para motores ya di areal ini. Dan sekalipun material ini kita buang, tapi persoalannya batu-batu yang ada di dalam ini besar sekali dan membutuhkan waktu air lebih kecil lagi. Ya, jadi kalau air sangat surut, semakin jelas kelihatan batu. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini sudah nggak bisa. Tapi di atas ini tergenang. Ada 2 giram yang otomatis hilang, ya, akibat genangan air yang terjadi karena material ini tadi. Jadi kita sudah menggunakan drone untuk melihat di atas, ya. Jadi longsornya di puncak. Jadi melalui arus anak sungai ini, material yang keluar ini, tempat kita berdiri ini semua dari dalam, ya, yang menuju ke sungai utama atau induk Sungai Bahau ini. Ya, kita masih melihat hal-hal yang mungkin nanti kita bisa bicarakan dengan tim khusus lagi, apa langkah-langkah yang bisa dilakukan dengan cepat di tempat ini. Setibanya di lokasi, Bupati Wempi tidak menunggu lama. Ia langsung memimpin upaya pembersihan jalur sungai. Kalau banjir, ini yang jadi bahaya lagi. Siapa? Kayu-kayu besar ini. Supaya ini tidak hanyut ke sana jadi masalah baru, kita prioritaskan dia dipotong pendek-pendek. Proses pembersihan berlangsung di tengah derasnya arus, di bawah terik matahari, hingga malam mulai turun. Namun tantangan terbesar justru datang dari batang-batang kayu besar yang tersangkut kuat di dasar sungai. Beberapa anggota tim harus menyelam langsung, mengikat tali pada kayu-kayu yang terbenam agar bisa ditarik ke tepian. Tali yang sudah terpasang kemudian ditarik bersama-sama oleh tim di daratan, beradu kekuatan melawan arus dan beban berat material yang menghambat jalur sungai. Momen-momen menegangkan ini berlangsung berkali-kali. Salah langkah bisa membahayakan keselamatan, namun semangat mereka tidak surut. Mereka tahu, jalur ini harus segera dibersihkan demi masyarakat. Begitu kami musyawarah di ruang Pak Bupati, langsung beliau nanggapi dan langsung ditindaklanjuti. Besok kita harus ke Giram. Tepatnya hari ini. Ya, tepatnya hari ini. Respon beliau itu cepat. Karena ini merupakan emergensi, kata beliau. Jadi harus kita awal melihat kondisinya bagaimana tindak lanjut selanjutnya. Itu pesan beliau. Bupati Wempi memilih bermalam di lokasi bersama tim, untuk memastikan proses pembersihan dapat dilanjutkan keesokan harinya. Sabtu 28 Juni 2025, pembersihan jalur sungai kembali dilanjutkan. Kayu-kayu besar yang sebelumnya menghalangi jalur, akhirnya berhasil disingkirkan. Setelah pembersihan, jalur sungai kini mulai bisa dilewati longboat, meski dengan kapasitas terbatas. Longboat yang biasanya mampu mengangkut hingga 6 ton barang, kini hanya bisa membawa beban 1 hingga 1,5 ton per sekali jalan. Arus sungai yang semakin sempit dan terbentuknya giram baru membuat pengangkutan menjadi jauh lebih sulit. Para motoris terpaksa menurunkan sebagian muatan di bawah giram, kemudian melanjutkan perjalanan membawa barang secara bertahap, bolak-balik menembus giram dengan beban ringan. Proses ini memakan waktu lebih lama, namun tetap menjadi satu-satunya pilihan untuk memastikan distribusi barang tidak terhenti. Kondisi ini juga berdampak langsung pada distribusi program subsidi ongkos angkut yang digagas Bupati Wempi. Baik soal untuk barang maupun penumpang kini memerlukan pengaturan khusus, karena longboat tidak bisa lagi mengangkut dalam jumlah besar seperti sebelumnya. Segera kita bangun pos, ya, singgah di tempat ini, ya, kita akan segera bangun pos. Yang kedua, jalur yang kita harapkan nanti dari Balai Sungai, ya, dari Kabupaten juga, ya, Balai Sungai PUPR Kaltara juga hadir di sini. Ya. Nah, bagaimana jalan setapak ya yang ada ini akan menjadi jalan semenisasi, ya, sehingga masyarakat harus turun tapi jalan yang lebih, ya, menjamin keselamatan mereka, karena itu juga di samping-samping curam juga ini. Kondisi ini tetap memerlukan penanganan lanjutan agar jalur transportasi sungai benar-benar aman dan kembali normal seperti semula. Beberapa kayu besar yang sempat menghalangi jalur berhasil disingkirkan.
Namun di sepanjang aliran masih banyak bebatuan yang tersebar dan berpotensi menghambat laju perahu. Pak Bupati sudah mengambil langkah sehingga kemarin dan hari ini bisa hadir di Giram ini, melihatlah secara langsung dan melakukan apa yang bisa dilakukan seperti upaya-upaya pemotongan kayu material yang menumpuk di pinggir Sungai Bahau ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Bupati atas kehadiran beliau di sini datang ke Giram Baru menghilangkan keresahan kami yang ada di Kecamatan Pujungan dan Kecamatan Bahulu. Ya, memang jalur ini adalah jalur yang menjadi urat nadi bagi dua kecamatan ini, dan kami harap mungkin ada tindak lanjut nanti solusi-solusi berikutnya, dan harapan kami kepada pemerintah daerah sudah datang dan selebihnya ke provinsi ataupun sampai ke pusat untuk bisa memperhatikan dan memberikan solusi yang lebih baik untuk kepada kami. Jalur Sungai Bahau adalah urat nadi bagi masyarakat dari Kecamatan Pujungan dan Bahau Hulu. Gangguan di jalur ini bisa melumpuhkan distribusi kebutuhan pokok dan aktivitas warga. Kita berharap warga ya tetap berhati-hati, karena memang tidak ada pilihan mereka. Tidak ada pilihan mereka untuk menuju ke 15 desa itu, kecuali melewati jalur ini. Dan pasti tingkat kesulitan yang kita hadapi, kita tidak bisa melakukan apa-apa ke dalam sungai ini, ya ke dalam arus ini. Ya kecuali arus ini menjadi surut, menjadi kecil. Nah, tapi kan air ini sudah termasuk kategori ya surut, ya. Tetapi ya tidak mungkin dilakukan aktivitas ke dalam sungai itu, ya. Apalagi menggeser bebatuan yang ada di dalam arus yang begitu kencang ini. Gerak cepat, responsif, dan hadir langsung di lapangan. Itulah kepemimpinan yang ditunjukkan Bupati Wempi. Bukan hanya memberi instruksi, tapi hadir bersama masyarakat, memimpin di barisan depan. Kehadiran pemimpin seperti inilah yang dibutuhkan. Dari Malinau, Kalimantan Utara, tim Pijar Malinau melaporkan.